Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Flover. Jadi ada satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan di channel YouTube saya ya. Bang, kapan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin? Ada satu jawaban yang ada teori di baliknya teman-teman. Di harga berapa baiknya kita beli Bitcoin? Saya cuma bisa bilang di harga berapapun teman-teman. Kenapa? Karena ada sebuah strategi yang bernama dollar cost averaging ya teman-teman, atau DCA. Jadi inti dari dollar cost averaging adalah kita menginvestasikan sejumlah uang kita dengan cara membeli secara rutin Bitcoin di harga berapapun ya, tanpa melihat naik turunnya harga. Dan contoh yang paling nyatanya adalah di channel YouTube saya ya. Saya sudah pernah bereksperimen 30 hari membeli Bitcoin teman-teman. Ini ada di short ya. Kalian buka aja di channel YouTube Profesor Clover, lalu masuk ke tab short. Di sini nanti akan ada 30 video berjudul saya membeli Bitcoin setiap hari selama 30 hari. Dan ini ada part-partnya ya. Part 1 itu artinya hari ke-1, part 2 artinya hari kedua, dan seterusnya. Di sini saya melakukan pembelian Bitcoin secara rutin selama 30 hari dengan modal 10 juta teman-teman. Jadi 10 juta itu saya bagi 30 hari, artinya sehari saya membeli 333.000 Bitcoin ya. Dan kalian tahu nggak yang menariknya apa? Di hari ini investasi saya itu sekarang nilainya menjadi 12.300.000 teman-teman, atau naik sekitar 23% ya. Strategi DCA ini cocok banget untuk kalian yang nggak mau pusing-pusing ya dengan hal-hal teknis seperti mantengin chart, kemudian melakukan technical analysis, baca-baca berita kripto, dan lain-lain. Itu semua kan mempengaruhi harga kripto ya teman-teman. Dan strategi dollar cost averaging ini juga cocok untuk investasi jangka panjang ya. Jadi menurut saya ini lebih cocok diterapkan kalau kalian memang tujuan investasinya itu untuk jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun ke atas teman-teman. Dan karena ini adalah strategi investasi yang cocok untuk jangka panjang, maka yang paling cocok untuk dibeli menggunakan cara ini adalah Bitcoin ya. Contoh harga Bitcoin dalam 3 bulan terakhir teman-teman, seperti yang tadi saya contohkan di channel YouTube saya ya. Saya membeli Bitcoin senilai 10 juta tapi dibagi selama 30 hari. Saya ingat banget saya belinya pertama kali itu di tanggal 1 Maret ya. Ini harga Bitcoin itu menyentuh harga 75.000 dolar teman-teman. Itu baru turun ya beberapa hari sebelumnya. Memang sempat naik ke harga 90 ribuan dolar atau 85 ribuan dolar. Kemudian saya beli dan di sini masih naik turun. Kemudian perlahan-lahan naik dan akhirnya sampai hari ini naik ke angka 103 dolar teman-teman. Dan itu yang membuat investasi saya yang tadinya cuma 10 juta menjadi 12.300.000 ya, atau naik 23%. Jadi kenapa strategi DCA ini cocok untuk Bitcoin dan bukan meme coin ataupun koin-koin alternatif lainnya? Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, secara histori 10 kripto dengan market cap paling tinggi dari tahun ke tahun itu akan selalu berubah-ubah teman-teman. Ini saya ambil dari bravenewcoin.com. Ini adalah 10 koin dengan market cap tertinggi pada tahun 2013. Diambil datanya pada 1 September ya. Ini ada Bitcoin, ada Litecoin, XRP, NMC atau Namecoin, Peercoin, Feathercoin, Novacoin, Primecoin, Terracoin, dan Infinite Coin. Kalian yang baru investasi kripto di tahun-tahun belakangan ini, di 2019, 2020, saya yakin sangat asing ya dengan sebagian besar nama-nama kripto yang ada di daftar ini teman-teman, seperti Namecoin, Peercoin, Feathercoin, dan lain-lain. Dan di sini dari tahun ke tahun, seperti yang tadi saya bilang, kripto-kripto yang ada dalam 10 besar market cap tertinggi itu selalu berubah-ubah. Tapi kalian tahu nggak, ada satu koin atau kripto yang tidak pernah lengser dari posisinya teman-teman? Ya, benar banget. Itu adalah Bitcoin ya. Ini adalah kripto yang sudah teruji secara waktu ya. Jadi dari pertama kali dirilis sampai dengan hari ini, yang di awalnya itu tidak berharga, tidak ada harganya, kemudian mulai ada harganya, mulai dari 0, sekian dolar, kemudian 1 dolar, 5 dolar, dan sampai sekarang sudah mencapai 100.000 dolar lebih. Itulah Bitcoin teman-teman. Jadi kalau kita tarik time frame-nya dari
10 tahun lalu, harga Bitcoin itu akan selalu naik teman-teman. Memang hari ini kalau kita pantengin ya, per jamnya, per harinya, atau per bulannya, dia harganya memang akan naik turun. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau time frame-nya diperluas 10 tahun lalu atau ke 12 tahun lalu, sudah jelas ya, harganya akan selalu naik. Jadi itulah kenapa DCA atau dollar cost averaging itu lebih cocok kalau kalian investasinya di Bitcoin. Terus gimana dengan meme coin dan juga altcoin lainnya bang? Itu kan mereka juga potensi kenaikannya tinggi banget, bisa 1000%, bisa 10.000% bahkan. Ya itu boleh aja kalau kalian ingin main di sana ya. Tapi itu untuk jangka pendek aja, untuk trading harian atau kalian hold selama sebulan 2 bulan sampai mereka masuk market. Kemudian kalian jual, kalian take profit, kemudian profit dari altcoin itu kalian alokasikan ke Bitcoin. Jadi jangan ngehold altcoin terlalu lama ya teman-teman. Untuk 1 tahun itu sudah terlalu lama menurut saya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ingin investasi di meme coin, tapi bukan untuk jangka panjang. Satu-satunya yang paling cocok untuk jangka panjang menurut saya adalah Bitcoin ya, karena seperti yang tadi saya bilang sudah teruji secara histori. Kalian bisa lihat dari 2013 sampai dengan sekarang, Bitcoin tidak pernah lengser dari posisinya sebagai koin dengan market cap tertinggi ya sampai saat ini. Koin-koin lain akan silih berganti datang dan pergi di 10 besar ini teman-teman. Tapi Bitcoin akan tetap berada di posisinya. Kembali lagi ke DCA atau dollar cost averaging. Jadi di sini konsepnya seperti yang tadi saya katakan, kita membeli secara rutin di harga berapapun, tidak peduli harga Bitcoin hari ini naik ataupun turun dibandingkan kemarin ya. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, ini titik-titik ini adalah posisi saat kita membeli ya. Jadi katakanlah ini tanggal 1 di harga misalnya $80.000, ini kita beli. Kemudian di hari kedua ini di $90.000, kita juga beli, tidak peduli harganya naik ya. Kemudian di hari berikutnya ini naik lagi sedikit, kita juga beli. Lalu di hari berikutnya kita beli lagi, naik, kita beli lagi, lalu ini turun, beli lagi, tidak peduli, karena itu adalah kunci utama dari dollar cost averaging ya. Kita beli di harga berapapun di waktu-waktu yang sudah kita tentukan tanpa peduli harganya naik ataupun turun. Lalu besoknya turun lagi, kita beli juga, kemudian ada kenaikan sedikit, kita beli, dan seterusnya ya. Jadi mentalitasnya seperti ini teman-teman. Ketika hari ini kita beli di harga 80.000, kemudian besok harganya naik, itu kalau kita mentalitasnya untuk investasi jangka pendek, pasti kalian akan menyesal ya, kenapa kemarin tidak beli lebih banyak. Tapi kalau kita mentalitasnya itu untuk jangka panjang, karena kita menerapkan dollar cost averaging, kita mentalitasnya beda ya. Jadi seperti itu ya, dollar cost averaging, poinnya adalah kita membeli secara rutin di harga berapapun, tidak peduli naik ataupun turun aset yang kita beli teman-teman, dalam hal ini Bitcoin ya.